Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Mall Angker Bekas Bunuh Diri. Cerita kali ini ditulis oleh N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, jangan lupa untuk kalian memakai earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk kalian menyiapkan cemilan kalian dan juga posisi ternyaman kalian untuk mendengarkan cerita pada kali ini, karena ceritanya lumayan sedikit agak panjang. Yuk, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini dialami oleh seorang satpam yang bekerja di sebuah mal terbesar yang ada di kotanya. Pak Yadi namanya. Pak Yadi ini bekerja di mal tersebut sudah lama sekali, sekitar 3 tahunan. Di samping tugas kerjanya, Pak Yadi selama ini belum pernah mengalami kejadian yang aneh selama bekerja di mal tersebut. Mal itu selalu ramai pengunjung di setiap harinya. Baik dari kota dan daerah sekitar, bahkan dari luar kota juga berdatangan ke situ. Karena memang bangunan mallnya ini sangat besar, dan yang ada di mall lengkap semuanya. Mulai dari pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya, semuanya lengkap. Setiap harinya selalu ramai orang yang berkunjung dan berbelanja, atau sekedar menikmati hari libur. Pak Yadi ini biasanya bekerja dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan juga shift malam. Biasanya Pak Yadi dan rekan kerjanya bergantian untuk menjaga. Teman-temannya yang biasa bertugas untuk mengontrol atau berjaga di mal ini bernama Pak Toto dan Pak Edi, sebut saja begitu. Biasanya juga dengan rekan kerja yang lainnya, tapi Pak Yadi ini selalu ditugaskan bareng dengan Pak Toto dan Pak Edi. Mereka dibagi tugasnya, salah satu ada yang bekerja di pos bawah menjaga parkiran. Ada juga yang mengecek ke atas koridor mal dan mengontrol. Padahal di setiap koridornya itu sudah ada posnya masing-masing. Di pos tersebut ada satu satpam yang menjaga. Mal ini berlantai 4, ruangannya luas dan megah. Pak Yadi, Pak Toto, dan Pak Edi ini biasanya lebih sering mendapatkan shift malam. Setiap malam ya mereka mengontrol dan berjaga, takut ada toko yang kemalingan atau ada kendala apapun. Mal itu pun tutupnya sekitar pukul 11 malam. Sampai jam 10 malam biasanya masih terlihat ramai dan banyak orang yang berkunjung. Bahkan anak-anak juga banyak yang sedang bermain time zone. Singkat ceritanya, Pak Yadi dan kedua rekannya, Pak Toto dan Pak Edi ini sudah berjaga di pos bawah sekitar pukul 5 sore. Karena memang mereka mendapat jatah shift malam. Mereka bertiga sudah berangkat bekerja sejak pukul 4 sore. Suasana mal sore itu pun sangat ramai pengunjung, sampai parkir malnya terlihat penuh. Apalagi hari ini hari Minggu, jadi banyak pengunjung yang berdatangan. Sekitar setengah 6 sore, Pak Yadi dan Pak Toto ini mulai berjalan menuju lobi. Tiba-tiba ada sosok wanita datang sendirian berada di atas lantai 4. Entah apa yang dirasakan oleh wanita tersebut saat itu. Entah gila atau karena stres putus cinta. Di saat suasana malnya sangat ramai, sosok wanita tersebut tiba-tiba saja terjun bebas dari atas lantai 4. Semua isi mal menatap ke arah sosok wanita itu dan buk. Sosok wanita itu pun jatuh tepat berada di bawah lobi lantai pertama. Tubuhnya langsung terkapar di lantai, membuat pengunjung lain terkejut dan berhamburan lari. Karena bagaimana tidak, sosok wanita itu terjun dari atas, tubuhnya hancur remuk penuh dengan darah berceceran di lantai, bahkan kepalanya pecah. Semua ini, ataupun ya semua isi yang ada di kepalanya termasuk otaknya bersebaran di lantai. Betapa mengerikannya. Kedua matanya juga hilang satu entah kemana. Tubuhnya berlumuran darah dan hancur seperti daging yang sudah dipotong-potong gitulah.
Meskipun begitu, banyak juga pengunjung di sana, ada yang penasaran dan ingin lihat lebih dekat. Banyak juga pengunjung yang tepat berada di depan sosok wanita tersebut, ada yang pingsan. Bahkan juga ada yang mengabadikan momen tersebut dengan merekam video atau mengambil gambar untuk disebar di sosial medianya. Saat itu Pak Yadi dan Toto serta beberapa satpam lainnya segera datang untuk melihat keadaannya serta mengkondisikan tempat tersebut. Sedangkan para pengunjung yang lainnya berada di lantai atas, melihat dari atas kejauhan yang terlihat samar-samar, tapi mereka merasa jijik dan ngeri saat melihat sosok wanita tersebut penuh sekali dengan darah. Akhirnya pihak satpam melapor kepada pengelola mal tersebut, dan pengelola mal tersebut langsung sigap menghubungi kepolisian untuk menangani kasus ini. Beberapa saat kemudian dari pihak kepolisian pun datang untuk melakukan olah TKP, dan kemudian memberikan garis polisi di sekitar area tempat jatuhnya korban itu. Polisi pun mengumpulkan semua organ tubuh si korban yang berceceran untuk dibawa ke rumah sakit, menindaklanjuti kasus ini dan dilakukannya otopsi. Semua darah yang berserakan di lantai lobi pun dibersihkan oleh para OB. Dengan dipel bahkan diberikan pengarum supaya bau amis darahnya sedikit berkurang. Saat itu posisi tepat sehabis maghrib kejadiannya. Korban tersebut pun dikembalikan kepada keluarganya saat sudah mengetahui identitasnya melalui KTP dan HP yang dibawa korban tersebut. Saat itu dompet yang berisi KTP dan HP-nya berada di tas yang terjatuh di lantai. Singkat ceritanya, sebulan dari kejadian sosok wanita yang bunuh diri di mal tersebut, mal menjadi sepi dan tidak ada pengunjung yang datang ke mal itu. Ya ada, meskipun hanya beberapa orang saja, bisa dihitung lah. Malnya menjadi sepi sekali dan perekonomian di dalam mal tersebut saat itu jadi sulit. Karena kan para pemilik toko yang sudah menyewa di mal tersebut jadi berkurang pendapatannya, bahkan berkurang lebih banyak lagi. Padahal mereka juga harus membayar sewa tempatnya kepada pihak pengelola malnya. Biaya tempat sewanya berbulannya pun tidak murah, apalagi untuk bayar para karyawannya. Akhirnya pihak pengelola mal tersebut pun harus memutar otaknya untuk bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Karena suasana malnya yang sepi membuat para pemilik toko ini harus tutup lebih awal dari biasanya. Yang biasanya tokonya tutup sampai pukul 11 malam seperti jam operasional mal yang semestinya. Tetapi sekarang harus tutup sekitar pukul 8 malam karena juga sudah tidak ada pengunjung yang datang malam hari. Kebanyakan pengunjung itu datang ke mal tersebut setiap pagi atau siang sampai sore saja. Tidak ada yang datang saat malam hari karena mereka semua ya takut dengan kejadian tentang bunuh diri tersebut. Jadi mereka mengurungkan niatnya untuk datang saat malam hari. Hari pertama setelah sebulan dari kejadian tersebut, Pak Yadi dan kedua temannya itu kembali bertugas pada shift malam. Seperti biasanya sekitar pukul 7 malam, mereka semua makan malam terlebih dahulu sambil menikmati secangkir kopi di pos satpam bawah untuk mengusir rasa kantuknya nanti saat berjaga malam. Biasanya mereka membeli nasi bungkus terlebih dahulu di warung yang ada di dekat malnya. Sekitar pukul 10 malam, Pak Yadi dan juga Pak Toto yang mengontrol ke area lantai 3. Sedangkan Pak Edi berada di pos bawah menjaga parkiran. Terlihat malnya sangat sunyi sepi, hening, apalagi lampu penerangan malnya satu persatu sudah dimatikan. Hanya ada beberapa saja yang masih menyala, itu pun remang-remang. Mereka berdua membawa senter untuk menjadi jalan penerangannya. Saat di lantai lobi, Pak Yadi iseng-iseng menyoroti ke lantai bekas jatuhnya korban bunuh diri tersebut. Cahaya senter pun menyorot ke sebagian lantai tersebut. Tiba-tiba, Pak Yadi ini terkejut saat melihat ada telapak tangan yang wujudnya darah di lantai. Tergambar jelas. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Yadi terkejut. Tiba-tiba saja telapak tangan penuh darah tersebut menghilang seketika. Kenapa ya? Tanya Pak Toto. Pak Yadi tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada Pak Toto.
Nggak ada apa-apa kok, tadi ada tikus lewat. Alasannya, tikus? Mana ada di mall ada tikus, ucap Pak Toto, tapi Pak Yadi mengalihkan pembicaraannya dengan Pak Toto agar tidak membahas hal itu lagi. Udah, ayo jalan lagi, ucap Pak Yadi. Mereka pun berjalan menaiki eskalator yang tidak berjalan. Jadi mereka berjalan seperti menaiki anak tangga. Suasananya terasa dingin, apalagi kegelapan, dan juga di mall itu pun punya sejarah sebulan yang lalu. Dengan perlahan-lahan mereka menaiki tangganya dan akhirnya mereka sampai di lantai 3. Mereka melewati koridor lantai 3 sambil mengontrol toko-toko yang sudah tutup apakah sudah terkunci dengan rapat atau belum. Mereka juga mengecek apakah masih ada pengunjung yang lain yang masih ada di dalam. Saat mereka berjalan di koridor dengan melihat kanan kiri, semuanya terlihat nampak sepi dan hening. Membuat bulu kuduk mereka berdua merinding, namun Pak Toto ini termasuk orang yang pemberani. Jadi dia tidak percaya dengan yang namanya hantu-hantuan. Pak Yadi iseng-iseng menyenteri senternya ke arah bawah lobi karena dia masih penasaran dengan apa yang tadi dilihatnya, dengan jelas menggunakan mata kepalanya sendiri. Tiba-tiba Pak Yadi melihat ada bayangan hitam yang bergerak di bawah lobi lantai atau lobi tersebut. Karena Pak Yadi penasaran, dia melihatnya dengan seksama, kedua matanya pun tanpa berkedip. Tiba-tiba ada sosok seorang wanita menghadap ke arah cahaya senter yang Pak Yadi arahkan itu. Sosok wanita tersebut menggunakan baju putih lusuh penuh dengan darah tentunya. Rambutnya panjang, matanya hanya satu, dan seluruh wajahnya itu hancur tidak karuan. Seketika Pak Yadi pun terkejut, tubuhnya terasa kaku dan mulutnya susah untuk dibuka dan tubuhnya gemetaran. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Senternya pun masih menghadap ke arah bawah sosok wanita tersebut. Tiba-tiba sosok wanita tersebut berjalan, namun berjalannya dengan cara mengesot. Seketika Pak Yadi pun berlari dengan terbirit-birit, membuat Pak Toto yang berada di depan Pak Yadi sekitar 10 meter sedang berjalan langsung ikut berlari terbirit-birit mengikuti Pak Yadi. Larinya sampai ngos-ngosan dan Pak Yadi pun sambil membaca doa saat lari. Pak Yadi lari dengan diikuti oleh Pak Toto di belakangnya sampai di pos bawah. Sesampainya di pos bawah ternyata Pak Yadi tidak ada di pos tersebut. Nafasnya Pak Yadi terasa ngos-ngosan dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Toto. Ada apa sih? Ada apa Yat? Kok ketakutan gitu kamu? Aku kan jadi ikutan lari, tanya Pak Toto. Namun Pak Yadi masih terus mengatur nafasnya dan akan menjawab nanti setelah sudah sedikit tenang. Pak Yadi mendeguk air putih yang berada di dalam botol supaya lebih tenang. Ada apa Yat? Ceritain dong, lihat apa tadi? Tanya Pak Toto penasaran. Jadi tadi itu aku lihat dari atas. Aku iseng-iseng nyentari ke bawah lobi. Ada sosok wanita berjalan ngesot. Wajahnya hancur penuh darah, matanya cuma satu. Jelas Pak Yadi. Wah, yang bener kamu masa sih halusinasimu saja kali? Jawab Pak Toto tidak percaya, karena memang Pak Toto tidak percaya dengan begitu-begituan. Karena memang dirinya ini orang yang tidak takut kalau belum lihat sendiri. Ya sudah, kalau nggak percaya, terus kenapa ikut lari tadi? Ya, aku kan refleks aja jadi ikutan lari lah, jawabnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Pak Edi datang ke pos itu. Dari mana saja kamu? Tanya Pak Toto. Buang air besar Pak, tadi Pak mulus banget. Kayaknya gara-gara habis makan pedas tadi deh, jawabnya. Terus kenapa mukanya pucat pasi gitu? Kelihatan lemas pula, ucap Pak Yadi. Pak Edi pun ikut didudukkan bercengkrama dengan mereka di pos. Dia menceritakan tentang kejadian yang terjadi saat di toilet tadi. Tadi aku lihat ada sosok wanita dengan wajah hancur Pak, dan pakaian putih lusuh penuh dengan darah. Matanya itu cuma satu, berdiri di depan pintu toilet saat aku buka pintu, jawabnya. Jadi tadi saat Pak Edi sedang di toilet, dia mendengar suara saat di dalam toiletnya. Suaranya itu seperti wanita yang sedang bersenandung, terdengar jelas di telinganya.
Pak Edi saat itu seketika merinding sampai saat buang air besar itu terhenti seketika. Suara itu semakin jelas dan tercium bau anyir yang menyeruak di hidungnya. Namun saat itu Pak Edi tidak terlalu menghiraukan suara dan bau tersebut, karena dia pikir saat itu ada orang lain selain dirinya yang sedang berada di toilet. Saat setelah selesai buang air besar, Pak Edi membuka pintu dengan perlahan. Betapa terkejutnya Pak Edi melihat ada sosok kuntilanak berdiri di depan samping pintunya. Untungnya, saat itu Pak Edi tidak jatuh pingsan. Pak Edi langsung lari terbirit-birit karena penasaran. Pak Edi menengok kembali ke arah sosok wanita tersebut berdiri. Tapi saat memanglingkan wajah terhadap ke arah sosok wanita tersebut, sosok itu seketika menghilang entah kemana. Namun Pak Toto masih saja tidak percaya, padahal kedua rekannya sendiri sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Singkat ceritanya, hari berikutnya Pak Toto bertugas mengontrol ke lantai 4 bersama dengan Pak Edi. Kali ini mereka mengontrol ke atas sekitar pukul 12 malam. Bayangkan mall yang sepi dan gelap, tapi mereka berdua malah masuk ke dalam mall tersebut. Suasananya sangat mencekam dan bahkan merinding. Mereka berdua menelusuri ke seluruh koridor yang ada di lantai 4. Dengan menggunakan penerangan senter waktu itu, Pak Toto dan Pak Edi jalannya saling bersebelahan. "Gue takut nih, Tok," ucap Pak Edi. "Takut kenapa sih? Orang gak ada apa-apa kok," jawab Pak Toto. "Soalnya masih trauma aku, Tok," jawab Pak Edi. Di atas lantai 4 tersebut terdapat toilet yang berada tepat di depan mereka berjalan. Tiba-tiba Pak Edi melihat ada bayangan hitam, dan saat disenteri bayangan hitam itu semakin jelas dan berubah wujudnya menjadi sosok wanita dengan pakaian putih dengan rambut panjang dan wajahnya yang hancur, matanya juga satu. Pak Edi pun menyenggol Pak Toto untuk bisa melihat dengan seksama. Namun saat Pak Toto melihat ke arah sosok wanita tersebut, sosok itu membalikan tubuhnya, jadi Pak Toto tidak melihat wajahnya sosok wanita itu dengan jelas. "Lihat tuh, ada hantu," ucap Pak Edi. "Hantu apa sih? Itu mungkin karyawan sini. Mana ada karyawan jam 12 malam berkeliaran di dalam mall. Sedangkan mall sudah tutup sejak pukul 8 malam. Lagian mallnya kan juga sudah sepi dan gelap." Akhirnya Pak Toto mengajak Pak Edi untuk berjalan mendekat ke arah toilet tersebut, karena sosok wanita itu pergi masuk ke dalam toilet. Dengan jalan perlahan-lahan, Pak Edi dan Pak Toto berjalan menuju toilet. Mereka berdua mengecek semua isi toilet tersebut. Ternyata tidak terlihat ada satu orang pun yang berada di dalam toilet itu. Seketika Pak Edi dan juga Pak Toto pun merinding dan gemetaran. "Udah, ayo keluar, takut gue," ucap Pak Edi. Saat mereka berdua melangkahkan kakinya untuk pergi dari toilet tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara. "Tolong!" Keduanya seketika terhenti sejenak dan saling pandang kala itu. Dengan perlahan, kepala mereka memanglingkan ke arah belakang toilet. "Wah!" teriak keduanya, lalu lari dengan sekencang-kencangnya. Ternyata mereka melihat ada sesosok wanita dengan pakaian putih, wajahnya hancur dan matanya satu itu berada tepat di belakangnya mereka. Pak Edi dan Pak Toto pun lari terbirit-birit dan ngos-ngosan. Tapi entah kenapa saat mereka berlari, rasanya tidak sampai-sampai. Padahal sudah sekuat tenaga mereka berlarinya. Apalagi mereka berdua berada di lantai paling atas. Tapi beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di pos bawah dan bertemu dengan Pak Yadi. "Ada apa kok lari ketakutan? Kalian lihat apa?" tanya Pak Yadi penasaran. Keduanya masih mengatur napas, yang masing-masingnya itu yang ngos-ngosan. Pak Toto pun menceritakan kepada Yadi, "Tadi ada sosok wanita, wajahnya sangat menyeramkan di toilet lantai 4, jawab Pak Toto terbata-bata. "Nah, sekarang baru percaya kan lu?" ucap Pak Yadi. "Iya deh, gue percaya. Udah lihat langsung soalnya," jawabnya.
Beberapa bulan kemudian, suasana mal masih saja sepi, membuat para pemilik toko dan karyawan sebagian ada yang pindah dari mal tersebut karena sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Pernah waktu itu karyawan toko pakaian saat mau tutup tokonya melihat ada seorang wanita yang datang masuk ke tokonya karyawan tersebut. Ya, karyawan tersebut pun menyambutnya dengan ramah dan mengikutinya untuk membeli baju. Namun saat karyawan tersebut mencoba mendekat ke arah wanita tersebut, wanita tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. Akhirnya karyawan tersebut mencari ke sana kemari ke sudut ruangan tokonya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Di dalam tokonya seketika karyawan tersebut pun merinding dan mencium ada aroma bau anjir darah. Karyawan toko itu pun segera menutup tokonya dengan cepat dan bergegas untuk pulang. Kebetulan saat itu karyawan toko tersebut berjaga sendirian karena rekan kerjanya yang satunya itu tidak masuk karena sakit. Singkat ceritanya, Pak Yadi dan Pak Toto mendapat tugas kembali shift malam dan mereka berdua bertugas mengontrol ke koridor lantai 2. Mereka mengecek lantai 2 tepat pukul 9 malam. Masih ada beberapa toko yang masih buka dan lampunya juga masih menyala. Saat dicek ke dalam toko tersebut, ternyata ada karyawan yang terkapar pingsan di lantai. Ada orang pingsan toh? Teriak Pak Yadi. Siapa? Tanya Pak Toto. Nggak tahu, ini karyawan kayaknya. Akhirnya mereka menolong karyawan tersebut dan dibawa ke lantai bawah dengan digotong bersama-sama. Lantai lebih pun sengaja dinyalakan terlebih dahulu karena supaya bisa melihat karyawan yang pingsan tersebut. Pak Toto kemudian memanggil satpam yang lain untuk meminta pertolongan dengan menghubungi menggunakan HT. Beberapa saat kemudian Pak Satpam yang lainnya pun datang ke lobi. Ada apa ini? Tanya Pak Edi. Udah, sana belikan teh hangat di depan cepat, ucap Pak Toto. Akhirnya Pak Edi pun pergi ke warung untuk membeli teh hangat. Sedangkan karyawan tersebut mencoba dibangunkan dengan mengolesi minyak kayu putih di hidungnya karyawan tersebut. Setelah 15 menit kemudian, akhirnya karyawan tersebut tersadarkan diri. Ini, minum dulu teh hangatnya biar tenang, ucap Pak Yadi. Karyawan tersebut pun meneguk teh hangat yang diberikan oleh Pak Yadi. Sesaat setelah dirasa sudah tenang, Pak Yadi pun menanyakan kepada karyawan tersebut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tadi kenapa bisa pingsan? Tanya Pak Yadi. Tadi saya saat sedang mau menutup toko, tiba-tiba ada seorang yang datang untuk melihat-lihat baju. Tapi saat saya dekati tidak ada, ucapnya. Ternyata saat seorang itu menghilang dan karyawan tersebut mencari ke sana kemari, karyawan tersebut dikejutkan dengan sosok wanita dengan wajah hancur dan permata satu berambut panjang. Saat karyawan tersebut membalikan tubuhnya, ternyata sosok wanita itu berada tepat di belakangnya. Sontak karyawan tersebut pun terkejut. Dia sempat teriak dan tiba-tiba saja pingsan. Setelah tersadarkan dari pingsannya dan karyawan tersebut sudah tenang, dia meminta untuk ditemani menutup tokonya yang masih terbuka itu. Pak, saya minta tolong, boleh nggak Pak? Minta tolong apa? Tolong temenin saya untuk menutup toko saya Pak, soalnya saya masih takut, jawabnya. Akhirnya Pak Yadi dan Pak Toto pun bersedia untuk menemani karyawan tersebut ke atas untuk menutup tokonya. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian ada beberapa pengunjung yang berdatangan ke mal tersebut. Ada salah satu pengunjung suami istri datang ke mal untuk berbelanja kebutuhan bulanan rumah tangga mereka saat malam hari sekitar habis maghrib. Mereka membawa troli untuk barang bawaan belanja mereka berdua. Suasana di bagian perbelanjaan itu pun terlihat sepi, hanya ada mereka saja yang berada di tempat tersebut. Pasangan suami istri pun iseng-iseng untuk mengambil foto. Saat itu istrinya yang meminta untuk difoto oleh suaminya. Dan betapa terkejutnya saat mereka melihat hasil foto di HP-nya. Di samping istrinya tersebut ada sosok wanita yang ikut foto dan terlihat jelas sekali fotonya.
Padahal mereka semua tidak melihat ada sosok wanita berambut panjang, wajah hancur bermata satu tersebut. Seketika mereka merinding saat melihat hasil fotonya. Saat mereka sedang sibuk memperhatikan hasil fotonya tersebut, tiba-tiba troli belanjaannya yang berada sekitar 5 meter di depan mereka, tiba-tiba saja berjalan maju dengan sendirinya seperti sedang dibuat mainan. Sontak saja mereka pun lari dan meninggalkan troli tersebut dan tidak jadi berbelanja. Mereka berdua memilih untuk pulang dan pergi ke mall lain yang ramai, karena mereka trauma dengan kejadian itu. Pernah juga saat itu ada salah satu pengunjung yang datang ke mall tersebut. Saat dia itu kebelet pipis, jadi dia pergi ke toilet. Kebetulan saat itu dirinya masih berada di lantai 4 paling atas. Setelah buang air kecil ini, dia itu menghampiri ke kaca yang ada di toilet itu terlebih dahulu. Kondisi di dalam toilet itu sangat sepi, tidak ada orang lain selain dirinya sendiri yang ada di dalam. Saat melihat ke arah kaca, tiba-tiba dia melihat penampakan sosok wanita yang menghadap sama ke arah kaca. Sontak dia terkejut melihat sosok wanita yang menyeramkan tersebut dengan wajah yang hancur dan matanya itu satu. Saat itu juga di ruangan toilet tiba-tiba saja baunya anyir. Pengunjung tersebut pun akhirnya ingin berteriak, tapi saat dirinya ingin berteriak, mulutnya ini terasa seperti terkunci. Tubuhnya jadi kaku dan gemetaran, keringat dingin mulai membasahi dirinya. Kala itu dia memang datang sendirian ke mall itu dengan maksud untuk me time, menikmati waktu kesendiriannya. Dia menutup kedua matanya seraya berdoa dengan berkomat-kamit pada mulutnya. Dan beberapa saat kemudian dia mulai membuka kedua matanya dengan perlahan-lahan saat bau anyir itu perlahan menghilang. Ternyata sosok itu sudah pergi dan menghilang entah kemana perginya. Singkat ceritanya, saat Pak Yadi dan Pak Edi sedang berjaga malam di koridor lantai 2. Sekitar pukul 10 malam mereka berkeliling dan mengontrol ke seluruh toko-toko. Karena takutnya ada kejadian waktu itu karyawan yang pingsan, jadi mereka mengecek satu persatu. Tapi di saat itu ternyata semua toko yang berada di lantai 2 ini sudah tutup semua dan lampunya sudah dipadamkan semua. Hanya ada penerangan senter yang dibawa keduanya. Pak Edi iseng-iseng mengangkat senternya menuju ke atas atap langit-langit. Tiba-tiba, cahaya senter itu mengarah ke sesuatu yang menempel di atas langit-langit dinding tersebut. Yat, lihat Yat, itu apa Yat? Mana? Itu loh hitam-hitam bergelantungan, kata Pak Edi. Pak Edi dan juga Pak Yadi yang penasaran akhirnya menggunakan 2 senter untuk menerangi langit-langit tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat dengan jelas yang menempel di langit-langit dinding itu ternyata adalah rambut hitam yang menempel di dinding tersebut. Tiba-tiba terdengar suara khas ketawa yang terdengar jelas di telinga Pak Yadi dan Pak Edi. Seketika tiba-tiba rambut itu menghilang dengan sendirinya. Pak Edi dan Pak Yadi pun seketika merinding dan saling memandang. Lalu mereka berdua berlari dengan terbirit-birit menuju ke arah pos bawah. Betapa terkejutnya saat sedang berada di lobi akan keluar pintu. Pak Yadi dan Pak Edi berpapasan dengan sosok hantu wanita tersebut berdiri tepat di depan pintu mal. Keduanya tiba-tiba pingsan. Pak Toto yang saat itu sedang berada di pos melihat kedua rekannya itu dari kejauhan tiba-tiba pingsan. Dia langsung berlari menghampiri ke arah mereka. Saat Pak Toto datang, ternyata sosok wanita itu sudah menghilang. Pak Toto meminta pertolongan kepada satpam yang lain yang berjaga di lantai atas menghubungi dengan HT. Keduanya dibawa ke atas kursi yang ada di lobi. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Edi dan juga Pak Yadi tersadarkan diri. Kalian kenapa? Tanya Pak Toto. Tapi mereka berdua ini tidak menjawab pertanyaan dari Pak Toto karena mereka belum sadar sepenuhnya. Keduanya masih linglung dan kebingungan. Pak Yadi dan Pak Edi diberikan air putih terlebih dahulu supaya lebih tenang. Ini, minum dulu, ucap Pak Toto. Singkat ceritanya, ada juga salah satu karyawan OP
Saat itu, dia bekerja shift malam. Saat sedang membersihkan toilet, tiba-tiba saja pintunya terkunci dengan sendirinya dan pintunya tertutup dengan kencang. Brak! Padahal di mall tidak ada angin kencang yang bisa menutup pintu dengan kencang seperti itu. Sontak saja OB tersebut pun terkejut. Dia meminta tolong, teriak-teriak. Tetapi tidak ada yang mendengarkannya, karena kan memang saat itu posisi mall selalu sepi, bahkan jarang pengunjung masuk ke dalam toilet tersebut. OB tersebut benar-benar bingung harus apa, karena saat itu juga dia tidak membawa HP. Akhirnya dengan pasrah, OB tersebut pun tetap berada di dalam toilet itu. Tiba-tiba dia mendengar ada suara tapakan kaki melangkah di depan pintunya. Dia kira ada orang yang mau ke toilet buang air. OB itu pun mencoba meminta pertolongan. Tolong, siapapun yang ada di depan tolong bantu saya terkunci di dalam, teriaknya. Namun tidak ada yang menjawab atau menyahut OB tersebut. Padahal terdengar dengan jelas tapakan kaki, dan dari dalam juga terlihat bayangan hitam yang lewat. Seketika OB itu pun merinding dan keringat dingin mulai keluar, karena dia mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung tepat berada di samping toiletnya. Dia juga mencium ada aroma bau anyir yang menyeruak di hidung serta ada bau bunga-bunga. OB tersebut pun hanya bisa duduk terdiam di pojok toiletnya. Dengan terus membaca doa-doa, tubuhnya pun mulai bercucuran keringat. Karena di pikirannya saat itu sudah kemana-mana dengan rasa takutnya. Tiba-tiba OB tersebut mendengar ada suara dari samping tembok toiletnya. Duk, duk, duk. Dia pun semakin membaca doa dengan menutup kedua matanya. Wajahnya sudah pucat pasi, tubuhnya berkeringat dingin. Benar-benar sudah tidak karuan rasanya. Saat mencoba membuka kedua matanya dengan perlahan-lahan, tiba-tiba dia mencium bau anyir dan kembang tepat di depan hidungnya. Saat kedua matanya terbuka, betapa terkejutnya dia melihat tepat di hadapannya wajah sosok wanita yang hancur dan matanya satu itu dengan rambut panjang dan pakaiannya yang putih lusuh itu ya berlumuran darah. OB tersebut yang melihat sosok wanita itu tepat di hadapan wajahnya sontak saja terkejut dan syok. Akhirnya dia pingsan di toilet tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, OB tersebut sudah terkunci di dalam toilet selama kurang lebih 5 jam. Saat itu kebetulan Pak Yadi dan Pak Toto berjaga di lantai 4 paling atas. Entah kenapa hati keduanya tergerak untuk masuk ke dalam toilet. Beberapa pintu toilet tersebut terlihat terbuka semuanya. Hanya satu pintu toilet yang terkunci rapat. Kedua satpam itu pun merasa ada kejadian aneh di pintu yang tertutup itu. Akhirnya keduanya memutuskan untuk mendobrak saja pintu itu dengan seksama. Kita dobrak saja pintu ini. Siapa tahu ada orang yang kekunci di dalam, ucap Pak Yadi. Oke, kita ambil ancang-ancang dulu. Nanti di hitungan ketiga kita dobrak bareng, kata Pak Toto. 1, 2, 3 dan brak. Mereka berdua pun terkejut saat melihat ternyata ada OB yang pingsan di dalamnya. Astagfirullah, ucap Pak Yadi. Pak Yadi dan Pak Toto pun mengangkat tubuhnya si OB tersebut, dibawa menuju ke lantai bawah. Untungnya saat itu mereka hatinya bergerak untuk masuk ke dalam toilet dan mendobrak pintu yang terkunci itu. Kalau tidak ya bisa saja OB tersebut tidak ada yang menemukan di toilet tersebut. Karena memang toilet yang ada di lantai 4 itu jarang sekali ada yang pakai. Jadi kalau tidak ada dua satpam ini, OB tersebut ya bisa mati di dalam toilet itu karena kehabisan oksigen. Memang ruangan toilet itu pengap dan juga tertutup. Saat di lantai bawah, OB tersebut coba untuk disadarkan dengan diberikan teh hangat. Terlihat jelas tubuhnya sangat basah dengan keringat dan tubuhnya sangat dingin sekali. Pak Yadi pun mencoba mengolesi minyak kayu putih di sekujur tubuhnya supaya hangat. Beberapa saat kemudian, OB tersebut pun akhirnya terbangun. Dia masih kebingungan dan linglung setelah sudah cukup tenang. OB tersebut dicecar berbagai pertanyaan oleh satpam. Kejadiannya gimana? Kok kamu bisa terkunci di dalam toilet?
Nggak tahu Pak, tadi saya sedang bersihin toilet tiba-tiba saja pintunya tertutup dengan sendirinya, ucapnya. Terus kamu tidak teriak minta tolong atau apa gitu? Timbal Pak Yadi. Ya saya sudah Pak, tidak ada yang dengar Pak. Terus kenapa kamu bisa pingsan? Tanya Pak Edi. Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Pak, kalau ada sosok wanita menyeramkan tepat di hadapanku Pak. Jadi aku syok lalu pingsan. Untungnya kamu itu saya dan Pak Toto temuin. Kalau tidak bagaimana? Kata Pak Yadi. Iya terima kasih ya Pak, Bapak sudah nolongin aku, jawabnya. Setelah kejadian itu, OB itu pun diperbolehkan untuk pulang lebih awal karena wajahnya masih pucat dan terlihat lemas. Dia pun diantar oleh Pak Yadi karena takut nantinya di jalan terjadi apa-apa dengan keadaan tubuhnya yang masih sangat lemas itu. Keesokan paginya, ada beberapa mahasiswi yang datang ke mall untuk sekedar nongkrong di kafe mall yang ada di lantai pertama. Saat mereka memesan makanan ke pelayan, salah satu dari mereka melihat kalau di kasir kafe tersebut, dia melihat ada sosok wanita yang berambut panjang, wajahnya hancur dan berpakaian putih penuh darah. Dia pun akhirnya ketakutan, sampai tidak mau melihat ke arah kasir lagi. Anehnya yang melihat hanya dia. Kedua temannya itu pun tidak melihat sosok wanita tersebut. Akhirnya dia jadi tidak mood untuk nongkrong di situ. Dia juga melihat ke arah minumannya itu berubah jadi darah kental kehitaman. Dia pun tidak jadi meminum jus tersebut. Kok nggak diminum? Kenapa? Tanya salah satu temannya. Lihat saja tuh jus mangganya berubah jadi merah darah. Mana ada, jelas-jelas masih sama kok. Halusinasi lu aja kali, timbal temannya. Tiba-tiba sedang asiknya memainkan ponselnya, kakinya terasa berat. Saat melihat ke arah bawah mejanya, betapa terkejutnya dia. Ada dua tangan yang berwarna hitam yang mencengkram kakinya dengan kuat. Ternyata itu adalah tangan sosok wanita yang berjalan ngesot itu. Wah! Teriak dan seketika pingsan. Temannya itu pun panik melihat dia pingsan seperti itu. Akhirnya kedua temannya ini meminta bantuan kepada satpam yang kebetulan lewat di situ. Pak Rudi yang saat itu lewat dan bertugas di shift pagi. Pak, tolongin Pak, teman saya ada yang pingsan Pak, ucapnya. Oh iya ya Mbak, jawab Pak Rudi. Bawa ke mobil saya aja Pak, timbal temannya. Akhirnya Pak Rudi pun mengangkat dia ke dalam mobil temannya yang ada di parkiran. Saat itu seisi mall yang ada di lantai pertama pandangannya tertuju ke arahnya. Sesamanya di mobil temannya itu, dia diletakkan di kursi belakang sopir. Ini kenapa Mbak? Kok bisa pingsan? Gak tahu Pak, tiba-tiba pingsan, jawabnya. Pak Rudi pun meninggalkan mereka karena harus kembali bertugas. Sedangkan kedua temannya mencoba untuk membangunkannya. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian, Pak Yadi dan juga Pak Toto kembali bertugas berjaga malam. Saat itu, keduanya bertugas di lantai 3. Sekitaran pukul 10 malam, terlihat ada satu lampu toko yang masih menyala. Akhirnya mereka pun, keduanya ini, mengontrol dan mematikan saklar lampunya toko tersebut. Saat keduanya sedang mencari di mana letak saklar lampu itu berada, tiba-tiba saja Pak Yadi dikejutkan oleh sosok wanita itu yang seperti biasanya dengan rambut panjang berpakaian putih, dipenuhi darah dan wajahnya yang hancur dan penuh dengan darah, bahkan matanya hanya satu. Seketika Pak Yadi pun berteriak, sedangkan Pak Toto saat itu sedang mencari saklar dengan menggunakan sorot senternya. Ternyata saklar lampu yang menyambung dengan toko yang lampunya masih menyala itu berada di lorong samping toko tersebut. Lorong itu terlihat gelap dan tidak ada penerangan. Saat itu Pak Yadi melihat penampakan sosok wanita itu berada di pojok lorong tersebut. Lo kenapa sih Yat? Ini gue masih cari saklar lampunya, kamu jangan teriak. Dan jangan dusel-dusel di belakangku gitu, kata Pak Toto. Kala itu memang Pak Yadi sedang dusel-dusel di belakang tubuhnya Pak Toto, karena dia membenamkan matanya di bajunya. Karena Pak Yadi ketakutan melihat sosok wanita itu, dia merasa seperti diikuti terus. Karena sudah beberapa kali Pak Yadi ini selalu ditampakkan oleh penampakan sosok wanita itu,
Setelah selesai mematikan kembali lampu saklarnya, Pak Toto dan Pak Yadi segera pergi dari lorong itu. Tiba-tiba saja saat mereka akan keluar dari lorong tersebut, dengan lampu senter untuk penerangan jalannya, mereka berdua pun dikejutkan kembali dengan sosok wanita yang terbang melayang di koridor lantai tersebut. Mereka berdua pun lari saat Pak Yadi melihat ke arah belakang, ternyata sosok itu masih saja mengejar mereka berdua. Paniklah mereka sampai mereka berdua terjatuh karena tidak melihat jalan depannya kalau ada sebuah tong sampah yang ada di lantai 2. Brak! Mereka terjatuh dan merintih kesakitan. Aduh, rintihnya. Saat melihat kembali ke arah belakang, ternyata sosok wanita itu sudah menghilang, membuat keduanya merasa lega. Akan tetapi nafas mereka masih terasa ngos-ngosan, dan tubuhnya pun dipenuhi dengan keringat dingin membasahi. Ah, kalau gini terus, gue bisa mati jantungan nih, kata Pak Yadi. Sama Pak, walaupun aku pemberani, tapi kalau sudah lihat langsung gitu ya, aku jadi ngeri, ucap Pak Toto. Makanya jangan sok pemberani padahal tidak berani, jawab Pak Yadi. Mereka malah saling menyalahkan dan bertengkar. Setelah dirasa cukup aman, mereka kembali bangun dan melanjutkan kembali untuk jalan ke lantai bawah. Saat mereka sedang melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki yang sama seperti tapakan kaki manusia. Akhirnya mereka berhenti sejenak untuk mendengar kembali suara itu. Namun saat mereka berhenti sejenak, malah langkah tapakan kaki itu ikut berhenti. Saat keduanya menghadap ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Langsunglah mereka merinding dan juga tangannya gemetaran saat memegangi senternya. Kali ini penerangannya diarahkan pada lantai. Beberapa saat kemudian, betapa terkejutnya mereka melihat sebuah tapakan kaki yang berbentuk darah menyelusuri jalan ke arah depan yang akan mereka lewati. Sungguh ini membuat mereka terasa takut. Suasananya pun sangat mencekam. Tiba-tiba terdengar suara jeritan sosok wanita seperti sedang terjun dari lantai 4. Suara jeritan itu terdengar jelas di telinga mereka berdua. Ah! Suara itu sama persis dengan suara wanita yang saat itu melakukan bunuh diri dengan terjun bebas. Pak Yadi dan Pak Toto pun hanya bisa terus berdoa untuk diperlindungan Allah SWT. Singkat ceritanya, di hari berikutnya Pak Yadi dan Pak Toto mendapat tugas bersama lagi. Kala itu, sekitar pukul 11 malam, Pak Yadi dan Pak Toto mengontrol ke lantai 2. Saat sedang berjalan bersampingan dengan langkah perlahan-lahan, dan seperti biasanya dengan membawa penerangan lampu senter, tiba-tiba saja terdengar suara yang membuat keduanya ini merinding, bulu kuduknya berdiri. Hembusan angin merasuk ke dalam tubuhnya. Mereka mendengar suara itu saat tepat di toko sepatu yang ada di lantai 2. Mata saya. Seketika keduanya saling pandang dan tubuhnya gemetaran mendengar suara itu. Tiba-tiba terdengar kembali suara itu, tapi sosok itu kali ini tidak menampakkan wujudnya. Di mana mata saya? Di mana mata saya? Sesekali sosok itu mengeluarkan tangisannya. Saat mendengar suara tangisannya, Pak Yadi dan Pak Toto pun merinding sangat ketakutan. Tiba-tiba tercium bau anyir darah dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di hidung keduanya. Pak Yadi dan Toto pun kembali saling pandang lalu perlahan-lahan menatap ke arah belakang mereka. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ada sosok wanita dengan mata satu dan wajahnya hancur, penuh dengan darah dan bagian penuh dengan darah juga, serta rambut acak-acakan panjang berada tepat di belakang mereka. Kali ini berbeda dengan biasanya. Mulutnya menganga lebar dengan mengeluarkan bau busuk. Pak Yadi dan Pak Toto langsung gemetaran tubuhnya dan terasa kaku. Namun dengan paksa, mereka berdua memberanikan dirinya untuk berlari bersama. Dengan langkahnya cepat dan terbirit-birit, mereka berlari. Betapa terkejutnya saat mereka sampai di depan pintu lobi mallnya atau pintu keluarnya. Brak! Pak Yadi dan Pak Toto pun bertabrakan dengan Pak Edi, yang ternyata saat yang bersamaan dia malah mau masuk ke dalam mall. Akhirnya mereka semua saling bertabrakan
dan jatuh terkapar di lantai. Pak Yadi dan Pak Toto yang ketakutan mau keluar, malah Pak Edi lari masuk. Aduh, sakit sekali, henti mereka bertiga. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka terbangun dengan sendirinya dan bergegas pergi ke pos. Ternyata kenapa Pak Edi itu mau berlari masuk ke dalam mall? Saat itu Pak Edi melihat ada sosok yang sama seperti apa yang tadi Pak Yadi dan Pak Toto lihat. Sosok itu berdiri di parkiran yang berhadapan langsung dengan pos jaga yang ada di depan. Karena mereka tidak tahan seperti ini terus, akhirnya mereka melaporkan ke Komandan Satpam atas semua kejadian yang selama ini mereka semua alami. Akhirnya Komandan Satpam itu pun menerima laporan tersebut. Lalu Komandan Satpam itu melapor kepada pengelola mal itu tentang kejadian-kejadian yang menyeramkan tersebut. Tidak hanya itu, cerita tersebut pun sudah menyebar keluar ke telinga para pemilik toko dan berbagai staf karyawan lain. Pihak pengelola mal itu pun langsung menindaklanjuti masalah ini, karena dia pun sudah tidak tahan dengan malnya yang menjadi sepi. Akhirnya pihak pengelola memutuskan untuk mencari ustadz untuk menangani kasus ini. Singkat ceritanya, ustadz itu pun datang ke mal tersebut dan melakukan doa bersama. Saat itu Pak Ustadz datang saat malam hari sekitar pukul 9 malam. Kala itu menggelar doa bersama di lobi dengan beberapa karyawan lain. Pak Ustadz yang memimpin doanya, yang lain pun mengikuti. Setelah selesai melakukan doa bersama, tiba-tiba Pak Ustadz menepalkan doa yang entah apa doanya. Tiba-tiba dia seperti berbicara dengan sosok itu. Pak Ustadz lalu meminta seluruh satpam untuk mencari di mana letak bola matanya sosok wanita tersebut. Karena kenapa sosok wanita itu selalu menampakkan dirinya. Dia belum bisa tenang dan arwahnya pun penasaran, jadi gentayangan ke sana kemari. Seluruh satpam dibagi tugas untuk berpencar mencari bola matanya yang jatuh. Ada yang mencari di sekitar lobi, ada yang di lantai 2, lantai 3, bahkan lantai 4. Beberapa saat kemudian, Pak Edi ini melihat ke arah pojok lobi yang ada pot bunganya. Dia menuju ke arah pot bunga tersebut dan dengan menyentari lampu senternya. Saat dilihat dengan dekat, ternyata terlihat ada sebuah bola mata yang nyangkut di atas akar tanaman bonsai tersebut. Bola matanya itu sudah mengering. Setelah menemukan letak bola mata tersebut, akhirnya satpam yang ada di lobi menghubungi satpam lain dengan hati. Kalau bola matanya sudah ditemukan, akhirnya semua satpam pun berkumpul di lobi. Pak Ustadz mendekat ke arah pot bunga tersebut lalu merapatkan doa-doa dan mulutnya berkemat-kamit. Sesaat setelah membacakan doa-doa, Pak Ustadz itu tanpa takut dan jijik beliau mengambil bola mata tersebut dengan menggunakan tangannya tanpa menggunakan alat bantu apapun. Lalu bola mata tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek kecil. Pak Ustadz juga meminta untuk memanggil kepolisian yang saat itu menangani kasus bunuh diri ini untuk mengantarkan beliau ke tempat keluarga untuk mengambilkan bola matanya. Pak Ustadz dan pengelola mal dan Pak Yadi serta kepolisian saat itu pergi ke rumah keluarga. Lalu bola mata tersebut diperintahkan Pak Ustadz untuk orang tuanya sendiri yang menguburkan di belakang rumahnya. Setelah selesai dikubur, Pak Ustadz kembali membacakan doa. Yang lain juga ikut membacakan doa. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu, orang tuanya si korban akhirnya ikhlas dan sekarang lebih sering mendoakan almarhumah. Bahkan sekarang malnya itu pun sudah kembali ramai seperti semula dan tidak ada lagi teror-teror seperti itu. Bahkan semuanya sudah melupakan semua kejadian tahun lalu itu. Sekarang Pak Yadi, Pak Toto, dan Pak Edi dan rekan satpam lainnya juga tidak pernah mendapatkan ataupun melihat sosok itu lagi. Suatu ketika juga mal tersebut mengadakan syukuran dengan doa bersama agar tidak ada lagi gangguan-gangguan dan supaya malnya berjalan dengan lancar dan maju. Sekarang juga toko-toko sudah buka kembali dan karyawannya pun dipanggil untuk bekerja kembali. Karena pada saat itu memang ya karyawannya sengaja di-off-kan sementara. Ya karena pemilik tokonya tidak bisa menggajinya. Akan tetapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan menjalankan semuanya seperti semula. Pak Yadi sekarang dipindah tugaskan untuk shift siang selama beberapa bulan.
Dia pun senang karena hawanya tidak terlalu mencekam lagi seperti biasanya. Pak Yadi kali ini bertugas kembali dengan Pak Toto, sedangkan Pak Edi dia masih berada di shift malam bersama dengan Pak Rudi dan rekan satpam yang lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan hal yang dibenci oleh Allah, seperti bunuh diri, seperti yang ada di kisah ini. Dan dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak kali ini. Jangan lupa terus subscribe untuk yang belum, dan like, comment, dan share, serta komen ya teman-teman yang banyak, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.